Halo, Mas, Mbak. Nah, siswa-siswa saya kelas 12 UPW, apa kabar? Saya melanjutkan Global Indicator. Dari penayangan sebelumnya kan kita sudah belajar dari Global Indicator Eastern Hemisphere, lalu Trans-Siberian, lalu Western Hemisphere, Pasifik, dan Atlantik. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai AP di sini. AP itu singkatan dari Atlantik Pasifik. Nah, coba dibayangkan peta dunia, Atlantik dan Pasifik ini samudra yang luas sekali. Jadi, ingat Atlantik dari area berapa ke area berapa? Atlantik adalah dari perjalanan dari area 2 ke 1. Lalu Pasifik area 3 ke 1 atau sebaliknya. Ya. Jadi di sini perjalanan yang dilakukan baik melalui Atlantik maupun Pasifik tetap melalui Amerika. Jadi Anda bisa bayangkan Atlantik Pasifik itu contohnya begini. Jadi dari Indonesia, ya, contohnya dari Indonesia ke Amerika lalu ke Eropa, ya. Nah, contoh lagi yang ada di panduan Manila. Manila itu area berapa? 3, ya. Filipina. San Francisco di mana? Di Amerika. Lalu pindah dia melanjutkan ke Amsterdam. Berarti dari area 3, 1 dan 2. Jadi muter gitu loh. Ya, jadi penumpang ini dari area 3, 1, 2. Nah, sekarang kebalikannya coba. 2, 1, 3, ya. Berarti London area berapa? 2. Los Angeles area 1. Jakarta area 3. Nah, ini berangkat dari 312 atau 213 sama. Global indicator-nya adalah Atlantik Pasifik karena mereka melalui lautan ini. Ya. Ya. Nah, ini memang perjalanan yang jauh dan sering dikatakan orang ini adalah keliling dunia, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya round the world, ya. Nah, sekarang lanjutnya adalah PN, Trans-Pasifik. Nah, Trans-Pasifik ini umumnya perjalanan dari orang-orang Amerika ke area 3, tetapi melewati maksudnya Amerikanya bukan utara tapi selatan. Jadi dari Amerika Selatan ke utara dulu, baru ke area 3. Coba perjalanan antara Amerika Selatan dan Southwest Pacific itu Australia, New Zealand. Jadi dia ke arah sana, ya, melalui Amerika Utara. Jadi dari Sydney, contohnya dari Sydney itu Australia, dia ke Amerika Selatan. Ya, coba ada Sydney, Los Angeles, Meksiko, Santiago de Chile. Nah, ini rutenya yang dikatakan Trans-Pasifik. Ya, coba di situ dilihat bahwa ini adalah rute panjang tetapi tidak melewati Eropa. Jadi khusus Amerika Selatan ke Southwest Pacific. Jadi ke arah New Zealand, ke arah Australia, ya. Nah, agak sulit sedikit, tetapi tetap dicoba, ya. Nah, lagi bagaimana kalau lewat Rusia, Bu? Nah, Rusia itu punya kode sendiri, namanya Federasi Rusia. Perjalanan dari negara-negara di wilayah Rusia, Federasi Rusia, menuju area 3 kecuali tidak melewati, maksudnya itu kecuali Jepang Korea. Jadi tidak melewati Jepang Korea di sini. Perjalanan ini tidak melalui Siberia. Jadi termasuk Jepang dan Korea. Contohnya apa? Coba di sini Karachi dia ke
ke kota ini LED. Di sini LED ini kota di Rusia. Ya. Di sini dari Moskow ke Tokyo itu bukan itu. Karachi ke area Rusia. Jadi Karachi area 2, Rusia juga area, di sini area 3. Jadi bagiannya ada yang 2 dan 3 ya. Jadi kita harus tahu mana 3, mana yang 2. Kalau yang 2, Rusia itu masuk ke Eropa sebelah, jadi Rusia Barat ya. Kalau Rusia Timur masuk ke 3 ya. Dari sini Jakarta Moskow, dari area 3 ke 2 ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan, rute-rute yang spesifik istilahnya. Tapi dari kita jarang yang ke Rusia itu, boleh dikatakan tidak terlalu sering, tapi orang-orang yang dari perjalanan dari Jepang, Korea itu sering lewat Rusia ya. Nah, di sini ada lagi yang namanya RU, di sini Rusia, tetapi dia melewati Jepang ya. Kalau melewati Jepang kodenya beda lagi, RU ya. Jadi kalau penerbangan ini penerbangan langsung dari Jepang atau Korea menuju Rusia, dan itu penerbangan langsung, itu global indicatornya RU. Kalau yang tidak melewati Jepang itu kodenya FE ya. Jadi harus dibedakan antara FE dan RU ya. Nah, contoh lagi di sini Moskow ke Tokyo, area 2 ke 3. Hong Kong Seoul, lalu ke Moskow. Nah, juga ya. Di sini ada penerbangan langsung ya, dari Seoul ke Moskow. Ya. Sini. Oke. Nah, terakhir ini ada lagi namanya South Atlantic. Nah, jadi ada Atlantik Selatan. Di mana Atlantik Selatan itu? Itu adalah dari negara-negara di Amerika Selatan, yaitu Argentina, Brasil, Chili, ya, lalu Paraguay sama Uruguay. Ya, di sini kota-kota ini semua khusus kalau penumpang dari negara ini ke Asia, Southeast Asia, melewati Samudra Atlantik, hanya melalui kota Afrika. Jadi Anda bisa bayangkan dia itu muter dari Amerika Selatan ke Afrika dulu, baru ke area 3. Jadi memang kita harus memahami betul peta dunia ya, supaya Anda tidak bingung ya. Sekali lagi, ini kota-kota di Amerika Selatan, tapi dia mau ke area 3 tapi melewati Afrika. Jadi melewati lautan Atlantik. Ya, contohnya Rio de Janeiro ke Hong Kong. Nah, Rio de Janeiro ke Hong Kong itu Brasil, dari Brasil ke Hong Kong, tidak ada penerbangan langsung. Oleh sebab itu dia harus melewati penerbangannya itu berhenti di Afrika. Karena dia melewati Afrika disebut SA. Jadi global indicatornya adalah SA, South Atlantic. Ya. Contoh lain adalah dari Singapura ke Mauritius, Johannesburg, Sao Paulo. Jadi kita balik sekarang dari area 3 itu Singapura itu di Southwest Pacific ya. Nah, di situ dia ke Mauritius dan Johannesburg. Di mana itu? Di Afrika Selatan. Lalu menuju ke Brasil, Sao Paulo. Ya, ini global indicatornya adalah SA, South Atlantic. Ya. Nah, Mas, Mbak semua, saya yakin Anda bisa selama Anda mau teliti dulu kota-kota yang dilewati, belajar dari peta. Ya, kali ini kita jumpa sampai di sini dulu. Pasti kita jumpa lagi. Terima kasih.